Rahasia di balik kata persahabatan. 4 pasang sepatu itu sudah melangkah bersama selama 2 tahun lalu di lantai marmer SMA Harapan Bangsa. Ada Sekar, si pemilik rambut pendek yang sering terlihat dominan. Kenzo dengan topi andalannya yang selalu tersenyum. Alexa, si gadis pendiam berambut panjang. Dan Bagas, si green flag yang ramah dan menenangkan. Mereka adalah Quadra, sebutan mereka untuk persahabatan 4 serangkai yang bermula sejak kelas 10. Basecamp mereka adalah sebuah bangku kayu tua di bawah pohon beringin dekat lapangan sekolah. Di sanalah sumpah persahabatan mereka diikrarkan 2 tahun lalu. "Dengar ya," ucap Sekar. Nadanya sudah tegas meskipun saat itu ia masih kelas 10. "Kita berempat ini unik, 2 cewek, 2 cowok. Kita harus janji, persahabatan itu suci, enggak ada yang boleh melibatkan perasaan cinta. Kita di sini sebagai support system, bukan target pacaran. Siapa yang ingkar janji, dia keluar dari kuadra." Kenzo mengangkat tangan, senyumnya tulus di balik bayangan topinya. "Amanat, aku janji." Bagas mengangguk setuju sambil ketawa. Alexa seperti biasa hanya bergumam lembut, "Aku janji." Kini mereka sudah duduk di kelas 12. Janji itu perlahan mulai retak, meski di permukaan tahu mereka di kantin saat jam istirahat, terdengar sama nyaringnya. Di antara tumpukan buku dan tugas-tugas yang menumpuk di meja basecamp, Bagas selalu menjadi pelabuhan aman. Sikapnya yang penyayang dan berani membela membuat Bagas menjadi satu-satunya orang yang tidak pernah dimarahi Sekar, si gadis egois yang kadang suka ingkar janji untuk tugas kelompok. Sikap green flag Bagas ternyata tidak hanya nyaman bagi teman-temannya, tapi juga berbahaya bagi hati yang rentan. Selama berbulan-bulan, setiap kali Bagas tersenyum, setiap kali Bagas memberinya jaket saat aula terlalu dingin, hati Alexa ingkar janji. Alexa jatuh cinta pada Bagas. Suatu sore, Kenzo melihat Alexa termenung sendirian di bangku basecamp, memilin ujung rambutnya yang panjang. "Kenapa, Lex?" tanya Kenzo ramah, sambil membetulkan letak topinya. "Jarang-jarang loh si penyendiri ngelamun di sini." Alexa menggeleng pelan. "Aku mau bilang sesuatu ke Bagas, tapi aku takut melanggar janji." Kenzo tersenyum maklum. "Janji itu dibuat saat kita masih polos. Kalau itu benar-benar perasaan, kejarlah. Aku sebagai Menteri Perdamaian Kuadra akan berusaha menengahi kalau Sekar marah. Lagian, Bagas itu cowok paling layak diperjuangin." Kata-kata ramah Kenzo memberi kekuatan pada Alexa. Ia memutuskan hari itu setelah pulang sekolah, ia akan menyatakan perasaannya pada Bagas di basecamp mereka. Saat jam istirahat, Bagas izin ke toilet. Sekar yang sedang dalam mode problematik karena kesal pada guru sejarah. Beranjak nyusulnya, wajahnya menunjukkan ia ingin memonopoli perhatian Bagas. Sementara Kenzo dan Alexa tinggal di kantin, membicarakan rencana pernyataan cinta Alexa. Di sudut sepi toilet cowok, Bagas sedang mencuci tangan. Sekar masuk tanpa permisi, menarik Bagas ke pojokan. "Kamu kenapa sih? Tadi di kantin cuek banget. Aku lagi problematik gara-gara guru itu," gerutu Sekar. Bagas meletakkan jari di bibir Sekar. "Shh, jangan keras-keras sayang, nanti Kenzo sama Alexa dengar." Sekar cemberut. "Kenapa? Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Mereka harus tahu kita pacaran kan?" Bagas memegang bahu Sekar erat. "Kita sudah sepakat, jangan dulu, kamu ingat janji kita."
Lagi pula, aku gak mau menyakiti Kenzo dan... Bagas menghela nafas. Aku gak mau merusak suasana kuadra. Tahan dulu ya, sebentar lagi kita lulus. Sekar dengan watak egois dan ingin menang, mencium Bagas singkat. Senyum licik terular di wajahnya. Oke, tapi awas kalau kamu ingkar janji soal date kita Sabtu ini. Percakapan itu, ciuman itu, dan rahasia yang mereka jaga erat di balik janji suci kuadra telah didengar oleh seseorang. Bukan Kenzo, bukan Bagas, tapi Lia, siswa kelas 11 yang kebetulan bersembunyi di balik salah satu bilik toilet, menangis karena tugasnya hilang. Lia segera mengirim pesan ke Kenzo. Pukul 3 sore, di bangku base camp, Alexa sudah menunggu Bagas. Jantungnya bergedup kencang. Ia sudah menyiapkan kalimat-kalimat yang ia susun dengan hati-hati. Kenzo datang lebih dulu. Wajahnya yang biasanya ramah, kini mendung. Topinya ditarik sedikit ke bawah, menyembunyikan mata yang kecewa. Lex, panggil Kenzo pelan. Kamu gak usah bilang apa-apa ke Bagas. Alexa menatap Kenzo bingung. Kenapa Ken? Aku harus bicara. Duduk dulu. Kenzo menarik nafas berat. Tapi Lia kirim pesan ke aku. Dia dengar semuanya di toilet. Lalu Kenzo menceritakan semua. Bagaimana Sekar dan Bagas pacaran diam-diam. Bagaimana mereka menyebut hubungan itu sayang. Dan bagaimana Bagas meminta Sekar merahasiakannya demi persahabatan kuadra. Alexa yang tidak banyak bicara kini terasa membisu total. Air mata mulai menggenang di mata birunya. Bukan karena ia ditolak, tapi karena persahabatan mereka hanyalah kebohongan. Dan Bagas yang ia cintai ternyata adalah ingkar janji sekaligus pembohong. Saat Bagas datang, Bagas tersenyum lega melihat Kenzo dan Alexa masih ada. Maaf ya telat, tadi ada urusan sebentar. Tiba-tiba Alexa bangkit. Matanya lembut, kini penuh luka. Tanpa sepatah kata, ia menampar Bagas. Tamparan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan siapapun. Aku tahu. Suara Alexa bergetar. Kalian pacaran, kan? Wajah Bagas pucat pasti. Ia menoleh ke Kenzo, memohon bantuan. Kenzo hanya menggeleng kecewa. Kamu ingkar janji Bagas. Kalian berdua. Tepat saat itu, Sekar datang, melihat Bagas dipegang Kenzo dan Alexa yang menangis. Watak egois Sekar langsung muncul. Ada apa sih? Kenapa heboh? Kita pacaran. Memangnya masalah? Kenzo melepas pegangannya pada Bagas. Masalah Sekar, karena kalian berdua melanggar janji suci kita. Kalian merusak kepercayaan. Kalian membuat janji persahabatan kita ini palsu. Bagas mencoba meraih tangan Alexa. Lex, aku minta maaf. Aku cuma takut. Alexa menjauh. Ia menatap satu persatu wajah teman-temannya yang selama ini ia anggap keluarga. Sekar yang egois ternyata juga pengkhianat. Bagas yang green flag ternyata munafik. Kenzo si pemaaf terlihat sangat kecewa. Aku bakal keluar dari kuadra, ujar Alexa pelan, namun tegas, mengingatkan pada ancaman Sekar 2 tahun lalu. Aku ingkar janji, tapi kalian berdua, kalian juga ingkar janji. Dan aku gak bisa berteman dengan kalian lagi. Alexa berbalik dan berjalan pergi meninggalkan base camp itu selamanya. Bagas terpaku, Sekar kaget karena rencananya terbongkar, dan Kenzo hanya bisa melihat topi di tangannya. Janji persahabatan itu telah hancur. Cinta segitiga itu tidak terwujud, yang sisanya hanyalah pengkhianatan.
Alexa kehilangan cinta dan sahabatnya sekaligus. Quadra bubar di tengah tahun terakhir mereka, meninggalkan trauma mendalam dan penyelesaian yang tak terucapkan di bawah pohon beringin yang dulu menjadi saksi bisu janji suci mereka.